Oke, pemirsa, selamat sore ya. Saya ucapkan selamat sore ya. Hari ini hari Ahad 29 Desember 2024, hari Ahad terakhir di minggu terakhir di tahun 2024 ini, dan tidak terasa sebentar lagi kita udah masuk tahun 2025, tahun dimana ayah tiri saya atau ayah sambung saya itu akan bersara atau pensiun nanti pada bulan Oktober ya. Karena beliau kan, kita tahu sendiri kan, aparat sipil negara dengan eselon yang memungkinkan untuk pensiun di usia 60 tahun. Kalau yang di bawahnya beliau itu usia pensiunnya 58 tahun. Kalau pegawai swasta 55 tahun usia pensiunnya. Muda ya, muda banget usia pensiunnya. Padahal di beberapa negara lain rata-rata usia pensiunnya itu, terutama di negara-negara maju ya, itu usia pensiunnya di atas 60 tahun. Paling tinggi di Belanda dan Uruguay. Kalau Uruguay usia pensiunnya maksimal 70 tahun, di Belanda 67 tahun. Tapi nggak kenapa-napa, tapi nggak apa-apa ya. Saya terus doakan Anda semua di tahun 2025 nanti tambah bahagia, tambah sukses, tambah bersinar, tambah cuan, tambah rezeki. Karena kita akan mengawali tahun 2025 dengan memasuki bulan Rajab. Tepat 1 Januari 2025 itu sudah tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah. 2 bulannya kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh kemuliaan, yang orang suka mengatakan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan ibadah ya, bulan penuh kebaikan yang lebih baik daripada malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah kalau nggak ada perubahan dan mudah-mudahan hasil sidang isbatnya sama seperti yang tertulis di kalender kita, yaitu 1 Ramadan 1446 Hijriah diisytiharkan jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Berarti malam mingguannya kita tarawehan. Amin. Malam minggunya tarawehan, tapi malam minggunya udah masuk tanggal 2 Ramadan. 1446 Hijriah ya. Tandanya ya kita banyak-banyak berdoa lah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban nanti. Berdoa mudah-mudahan di tahun 2025, di tahun ular kayu yang akan datang ya, kita semua diberikan kemudahan dalam berkehidupan, dimudahkan jalan untuk hidup berkelayakan, berkecukupan, rezekinya diperluas, diperbanyak, diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengalami hambatan atau bottleneck. Rezekinya debottleneckingkan atau dibebas hambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kadang-kadang gini teman-teman, kita seringkali sudah berdoa kepada Allah, berusaha pun sudah, ikhtiar pun sudah, ya kan? Tapi kok belum berhasil. Nah, itulah kita harus memahami
manusia berusaha, manusia berikhtiar, manusia berencana, manusia bekerja, tapi ujungnya Allah yang menentukan. Makanya sebagai muslim yang baik, hendaklah kita punya pola pikir bukan hasil akhir yang menentukan semuanya. Apalagi kalau kita seringkali mengistiharkan atau mengiktirafkan bahwa hasil akhir adalah penentu semuanya gitu loh. Atau usaha tak pernah mengkhianati hasil. Itu kan selama ini yang kita iktirafkan, selama ini yang kita istiharkan, selama ini yang kita zahirkan atau kita nyatakan selama ini kan, bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi pada kenyataannya kita sebagai seorang muslimin dan muslimah, ya hendaklah kita ubah pemikiran itu menjadi hasil akhir itu Allah yang menentukan. Jadi kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, bekerja, dan lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dan fokus apa yang bisa kita kendaliin. Itu aja. Soal hasil akhir mau bagaimana, Allah yang akan menentukan. Dan percayalah, Allah itu akan menjawab dan mengkabul doa kita pada waktu yang Allah mau. Dan percayalah, waktu Allah itu pasti adalah waktu yang terbaik. Ya. Kalau Allah tak kabul kalau Allah tidak kabul seluruh doa kita, ya paling enggak separoh ya. Ada maksud lain. Maksud lainnya adalah bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik nanti di akhirat. Atau Allah tahu kalau diberikan nanti malah diselewengkan, disalahgunakan, tidak amanah dan sebagainya gitu loh. Jadinya makanya tidak dibenarkan gitu loh. Kalau sudah kita diberi oleh Allah lalu kita selewengkan, itu gak benar lah. Makanya Allah itu tahu. Allah itu sebenarnya tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik buat kita tuh Allah tuh tahu gitu loh. Jadi ya udah, kita hanya bisa bersabar, berikhtiar. Itu aja. Bersabar, berikhtiar, dan jangan lupa beristighfar. Karena kita adalah manusia tempat salah, tempat lupa, tempat khilaf, tempat kealpaan. Makanya senantiasalah kita banyak beristighfar. Karena dengan banyak beristighfar, insya Allah akan banyak kemudahan hidup dan juga akan banyak banyak hal-hal yang memudahkan urusan kita. Yang penting kata kuncinya bahwa kita rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah ya. Jadi kita hanya bisa berikhtiar, bersabar, dan tidak lupa beristighfar. Itu aja deh. Kalau kita udah tahu 3 hal ini aja, insya Allah tenang hidup ya. Insya Allah kita hidup gak akan banyak beban. Kita ini kan banyak beban hidup ini kan karena yaitu kita terlalu menggantungkan hidup kita kepada standar dunia ya, bukan standar Allah, apalagi standar akhirat gitu loh ya kan. Jadi ini nih yang saya nggak suka nih, rumah ada anjingnya. Rumah oten itu biasanya, rumah oten
para Kristen penyembah manusia itu, ya harusnya tuh nggak boleh di wilayah yang mayoritasnya beragama Islam itu tidak boleh harusnya ada hewan-hewan seperti anjing atau hewan yang diharamkan, ya nggak boleh ada pokoknya. Kalau di kawasannya adalah penduduknya mayoritas beragama Islam, ya. Jadi memang seringkali kita sebagai umat Islam yang bermayoritas di wilayah negara Republik Indonesia ini harus show our identity, menunjukkan identitas keislaman kita gitu loh, agar yang minoritas yang minoritas yang bukan Islam itu nggak semena-mena gitu loh, nggak main asal seenak jidat gitu loh, mentang-mentang Tuhannya manusia laki-laki lagi, mentang-mentang Tuhannya manusia laki-laki, tapi Tuhannya kenapa nggak pakai baju? Maksudnya pakai baju yang menutup aurat lah. Kasihan kalau pakai bajunya nggak menutup aurat. Kedinginan iya, kepanasan iya, kehujanan iya, kesaljuan iya. Kalau kepanasan jadinya gosong, kehujanan jadinya kedinginan, kesaljuan jadinya beku, kedinginan jadinya beku, ya kan? Makanya Pak, tapi itu kan Bapak ngomongnya di Jakarta, Pak. Kalau di wilayah Indonesia Timur kan banyak yang mayoritasnya bukan Islam, Pak. Nah, itu salahnya penjajah Belanda, penjajah Spanyol, ya, yang mengkristenkan wilayah timur Indonesia. Padahal pada kenyataannya aslinya mereka itu adalah beragama Islam. Tapi untung gak semua wilayah timur Indonesia tuh Kristen. Buktinya sebagian besar Sulawesi penduduknya masih banyak yang beragama Islam. Nusa Tenggara Barat itu Islam. Ada organisasi besar Nahdlatul Wathon yang berpusat di sana. Mabesnya di sana. Lalu kemudian Maluku Utara, ya, itu Islam. Yang tidak Islam itu kan paling Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, seluruh Papua, ya, itu kan tidak Islam. Tapi kan itu adalah perbuatan penjajah Belanda dan Spanyol itu yang mengkristenkan wilayah situ. Tapi tetap aja persentase mereka kecil kalau dibandingkan dengan penduduk mayoritas di Indonesia beragama Islam. Ya harusnya, mohon maaf gitu ya, harus dikencangkan lagi Islamisasi di Sulawesi Utara, di Bali, di NTT, di Maluku, di seluruh Papua gitu loh. Dikencangin lagi biar gak pada salah sembah. Ya, ingat, qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahi salasa. Katakan Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Katakanlah Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Kan kita sila pertama ketuhanan yang maha esa, ya kan? Bung Karno juga dalam rumusan awal Pancasila itu kan juga mencantumkan itu, ketuhanan yang maha esa. Ya, Piagam Jakarta juga menyatakan ketuhanan yang maha esa dan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya kan? Jadi ketuhanan yang maha esa itu Tuhannya satu, gak banyak. Esa itu kan artinya tunggal, satu, ya kan? Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, satu aja, bukan satu dalam kesatuan atau satu pribadi berhakikat-hakikat, enggak, satu aja. Monoteisme mutlak kan ngambilnya dari mana? Dari Islam toh. Nah, yang
bukan Islam ini harusnya tidak boleh berada di Indonesia. Tapi karena saking baiknya, saking tolerannya, saking terbukanya, saking ramahnya, saking mau berbinekanya, mau beragamnya dan seterusnya itu, ya yang bukan Islam ini diterima, diakomodir, diberi hak untuk hidup. Ya, untung saya belum jadi presiden. Kalau saya jadi presiden akan saya keluarkan dekret yang bukan Islam itu dimusnahkan semua. Diubah. Indonesia 100% penduduknya beragama Islam. Tidak boleh ada yang penduduknya selain beragama Islam. Nah, karena itu tadi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, gak lebih. Bukan politeis, bukan triteis, bukan duiteis juga, tapi monoteis. Gitu loh. Monoteis murni, monoteis mutlak. Bukan monoteis ala-ala gitu loh. Ya. Dia harusnya seperti itu. Ya. Kita sebagai umat Islam di Indonesia ini wajib show our identity. Wajib itu hukumnya menjalankan mayoritarianisme. Ya. Orang Islam bermayoritarianisme di Indonesia itu hukumnya wajib. Karena kita punya dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya Pak, tapi Bapak mendukung dong Pak kalau ibadah yang agama di luar Islam itu main bubarkan aja. Jawabannya enggak, teman-teman. Saya tidak mendukung itu. Mereka oke, fine mau beribadah, mau beragama, tapi jangan menyebarkan ajarannya kepada umat Islam di negara ini. Kalau mau menuhankan manusia, ya tuhankanlah itu manusia. Ya, kau ikuti aja ajaran menuhankan manusia. Kamu ikut saja ajaran tuhankan manusia, tapi kamu jangan mensiarkan ajaran sembah manusia kepada kami yang umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Karena kami umat Islam menyembah Tuhannya Allah, bukan Tuhan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun. Gitu. Jadi memang harus ditegakkan ini. Yang haram pelihara anjing, haram daging babi, apa segala macam. Haram ya haram gitu loh. Halal ya halal, harus tegas. Tidak boleh dipura-purakan. Naik haji pakai uang korupsi ya haram atuh. Ya haram. Daging babi diperjual dengan luas, minuman khamr beralkohol diperjualbelikan di wilayah yang mayoritas beragama Islam yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya. Ya itu harus dijalanin, harus dilarang. Kecuali kalau di wilayah yang tidak menjalankan hukum Allah gitu loh. Nah ya sudah, itu silahkan aja. Ya mentang-mentang Tuhannya manusia ya kan. Oh Tuhan manusia bisa dilihat, bisa dirupa, bisa dinampakkan. Ya ibaratnya cuma tinggal, ya nggak takut lah. Ya kan Tuhannya manusia kok ya. Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, ya kita tinggal samperin aja, kita tinggal panggil dengan sebutan yang akrab lah, bapak, om, putra, anak, ya apa segala macam. Namanya keren-keren lagi ya. Oh iya keren. Gitu. Dewa, dewi, panggil aja dewa ini. Ya dewa, om, anu ya. Bapak di surga, bapak di rumah, bapak
bapak di tanah, bapak di mana-mana gitu kan. Bapak mana, bapak mana, bapak mana, di mana gitu ya. Ya itu. Ada sudah itu bukan hanya bapak dan anak aja, ada ibu lagi. Oh, Tuhannya ada ibu, Tuhan ibu ya kan. Keluarga Tuhan. Waduh. Makanya kita harus show of force gitu loh, bahwa apa namanya, di wilayah yang mayoritasnya Islam ini kita harus tunjukkan identitas keislaman kita. Udkhulu fisilmi kafah. Itu hukumnya wajib. Makanya saya setuju dengan Menteri Agama kita, Profesor Nasaruddin Umar, yang mengatakan akan bangun masjid di kawasan yang 30 hektar di PIK gitu, biar ada suara azan. Ya, tapi orang-orang yang ini fobia azan malah mana ya? Ya gitulah. Ya karena di dalam mereka itu nggak ada kewajiban salat bersujud pada Allah 5 kali sehari. Nabi Isa atau Yesus juga mengajarkan sujud kok. Dan sujudnya, beribadahnya atau serupa dengan kita sholatnya itu 3 kali sehari. Ada yang mengatakan 7 kali sehari. Ada ortodoks. Ada gerakan sujudnya. Makanya jadi kalau saya mengatakan ya Islam ini adalah satu-satunya agama Allah, satu-satunya agama di sisi Allah, satu-satunya agama yang diakui oleh Allah, yang diajar langsung oleh Allah, ya adalah agama Islam. Agama Islam juga merupakan agama seluruh nabi dan agama seluruh rasul. Jadi makanya kita harus bangga dengan Islam ini. Apalagi Indonesia, alhamdulillah mayoritas beragama Islam. Populasi Islam makin OTW bergerak menuju 1,9 miliar jiwa. Lama-lama bisa jadi, karena saking cepatnya pertumbuhan dan perkembangan Islam ini, lama-lama bisa melewati Kristen yang sudah 2,3 atau hampir 2,5 miliar. Bisa jadi nanti akan terjadi 3 miliar penduduk dunia beragama Islam, dan itu akan menjadi satu keberkahan buat kita semua, mudah-mudahan. Tapi apalah artinya kuantitas kalau tidak dibarengi dengan kualitas. Kualitas keislaman kita juga harus kita tunjukin. Bukan hanya sekedar haramkan apa yang sewajibnya diharamkan dan menghalalkan yang sewajibnya dihalalkan, gitu loh. Tetapi tunjukkan akhlak Islami kita dengan berlisan baik, berkelakuan baik. Ya amar ma'ruf nahi mungkar itu dijalani, gitu loh. Bukan hanya sekedar seremoni belaka gitu. Ada taksi Silverbird Alphard itu, kayaknya seru tuh buat dicoba. Ya, nantilah kalau saya ada uang kita cobain taksi Silverbird Alphard. Ke mana enaknya? Ke Bandara Suta kah atau ke mana? Buat sekedar, udah lama saya pernah naik taksi Silverbird kebetulan, zaman masih pakai Nissan Cedric yang bermesin diesel ya. Kalau sekarang lebih didominasi oleh Toyota. Kalau dulu sempat ada Mercy ya, sekarang udah didominasi oleh produk-produk Jepang ya, Alphard yang lebih, dan Tesla melistrik. Ya mungkin ini aja yang bisa sekedar saya share buat sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan ya. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang, dan kembali saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Mudah-mudahan di tahun ular kayu kita semakin bersinar
dan banyak bahagia. Selamat sore, sampai bertemu kembali.